tried to say, some fall down. My brother, don't you go that way. If you're in the garden, I'm in the town, never jump over moon. Bina pupu over Babylon, Jaja come away soon. Babylon says it down, but we are stand up tall. Hot dog go boil under them feet. We are going to call in some rise up. The righteous never see the way, some fall down. The wicked never gonna Oke. Halo, selamat siang. Kami dari kelompok 5 ingin melakukan wawancara terkait distribusi modern maupun tradisional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bagus Bintang Boyo Aji dengan NIM akhir 088. Saya Nika Evia Teza dengan NIM akhir 025. Saya Titi Suryaningsi dengan NIM akhir 014. Saya Karisma Putri dengan akhiran NIM 097. Saya Cana Kanita Kanya dengan akhiran NIM 042. Saya Muhammad Alito Heran Basuki dengan akhiran NIM 071. Nah, itu video kami. Let's go. Perkenalkan, kami dari bagian wawancara distribusi modern dengan saya Titi Suryaningsi NIM 014. Saya Muhammad Alito NIM 071. Saya Nika Evia Teza 025. Baik, sebelumnya selamat pagi Mas. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Jadi kami di sini izin untuk mewawancarai tentang bagaimana distribusi yang ada pada toko ini. Sebelumnya mungkin Masnya bisa kenalan. Nama saya ada yang nama. Nama dan Mas Alito. Sebelumnya kan jadi saya di sini melihat banyak mesin terpendingin ya, baik untuk mendinginkan daging maupun sayur yang ada di sini, di kulkas maupun freezer. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya, sejak kapan toko ini menjual produk pertanian dengan sistem terpendingin? Kalau berdiri itu dari 2014, Mas. 2014. Ya. Jadi dari awal toko ini sudah Menggunakan konsep tapi bertahap. Ini nggak langsung. Jadi kalau misalnya kayak kulkas itu dari toko ini bisa kulkas dari dulu. Terus dari mana produk ini, produk pertanian yang dijual di toko ini berasal? Dari area Jogja. Dari area Jogja. Biasanya sekitar dari mana itu Mas? Misalnya kayak daging. Kalau daging kita potong sendiri, Mas. Potong sendiri. Iya, jadi kita di kambingnya dipotong di daging. Terus habis itu kalau udah dipotong dimasukkan ke mesin pendingin. Iya, terus di terus ada yang di slice juga. Untuk distribusinya itu dari mana ya Mas? Suppliernya atau Ya. kalau itu kurang tahu saya, soalnya kan saya bertugas untuk melayani aja di sini. Jadi kalau barangnya datang dari gudang, tapi kalau yang daging itu dari RPH langsung. Kemudian saya ingin bertanya, kalau teknologi apa saja yang digunakan dalam proses pendistribusian dari supplier ke teknologi? Benar. Ya, Kalau dari daging itu kita udah ada mobil box terpendingin, jadi udah sesuai standar untuk distribusinya. Untuk mesin-mesin yang digunakan untuk motong juga sesuai standar juga. Terus jaganya tuh sudah bersertifikat MUI. Jadi insya Allah hal-halnya sudah dijamin. kalau untuk sayur yang terpendingin itu
mereka biasa. Berarti nggak ada sistem pendinginnya. Kalau saya belum. Kemudian proses pengirimannya dari tadi misal supplier atau tempat pemotongan hingga ke sini itu gimana? Kalau daging Ya. Kalau daging itu biasanya pakai mobil box langsung ke, kalau yang beku ke gudang, kalau yang fresh kayak gini langsung ke toko. Itu jam-jamnya maksudnya agak banyak atau Kalau yang kurang tahu saya dari sebenarnya, kalau yang apa yang fresh ini udah pasti pagi Mbak, sebelum jam 4. berarti pemotongannya itu dilakukan saat malam. Kemudian untuk toko ini menjaga kesegarannya itu sampai ke pembeli apa aja yang digunakan? Kalau biasanya sih ada apa dari kita ada es gel, jadi memang kalau pembelinya apa dari luar kota atau perjalanannya agak jauh biasanya ada kita kasih es gel sama sirup untuk. Tapi kalau area sekitar sini baru resep sama Kalau yang di toko ini apa? Ini untuk penyimpanan kan kita juga tahu disimpan sampai ada 2 jam. Pendingin aja. ya ini untuk storage gitu. Selanjutnya Mas, tadi kan Masnya bilang distribusi ke konsumennya itu yang misalnya jaraknya itu kan pakai es gel. Itu kira sebelumnya di sini saya akan penjual pepaya dan jamu di sekitar Pasar Gandung Catur bersama rekan-rekan saya. Makasih Pak. Selamat siang Bapak. Ya, kami perkenalkan kami dari UPN Bekasi. Wawancara tentang usaha Bapak. Saya Bagus Bintang Mulyadi. Ada teman saya. Saya Cara Kanitakannya. Saya Karisma. Yang pertama kami di sini ingin bertanya, Bapak sudah pernah ya usaha seperti ini? 2016. Kalau untuk ini produk Bapak itu dari mana ya asal produknya? Ini produknya bagian dari kebun dari daerah kampungan daerah tempat saya di daerah Sleman. Dari Sleman. Ada juga yang kadang juga beli dari belakang dari pasar dari buat kambing. Yang berbagai macam juga dari Bantul juga ada yang kirim juga. Kalau yang di sini tuh siapa ya Pak yang biasanya mengantar barang untuk Bapak usaha Bapak? Kalau ini kan saya belajar sendiri tapi hasilnya salah sendiri. Terus kalau di sana kan ada orang kampung di sana ya antarin ke tempat-tempat lain. Yang punya kebun itu apa dia panen dia bawakan ke tempat saya, bukan ke saya. Ada orang jangan orang khusus yang kalau langsung ke pasar ya nggak ada langsung ke rumah saya. Kalau antar ke rumah Bapak itu biasanya pakai apa Pak? Sini pakai ada yang pakai mobil, ada pakai keranjang ya. Itu tergantung banyak buahnya. Pick up Dapat- gitu ya? Iya, tergantung banyaknya buahnya. Kalau buahnya
sedikit ya pakai keranjang ini banyak pakai mobil pickup. Kalau pakai motor tuh biasanya cuma pakai keranjang seperti ini Pak. Iya, keranjang itu. Terus Pak, ini produknya ini kadang sering rusak nggak? Maksudnya sebelum dijual mungkin rusak. Ya mungkin ada apa sebelum dijual ada disortir dulu, jangan barangnya ada misalnya enggak. Kadang banyak musim hujan ini kan banyak terserang lalat buah di buahnya tuh ada lalat di dalam itu, kalau nggak dipisahin ya dia nyebar juga, menular juga ke lain juga kan, yang rusak dan lain-lain. Pisahkan sebelum di rumah itu dipisahin dulu. Terus selama transport dari rumah Bapak sampai ke tempat ini dijualnya ada kendalanya nggak Pak buat ngangkut buah-buah ini? Kan ini lumayan banyak ya buahnya. Ya kadang macet di jalan juga, kadang apa kami juga di tempat itu kan macet juga. Biasanya kalau ada barang yang rusak kayak belum sempat terjual, mungkin udah nggak layak jual, itu biasanya kerugiannya itu seberapa besar Pak? Atau ada kerugian lain? Kalau kerugian sih ya sebenarnya tergantung kita miliknya juga. Kalau udah pinter-pinter kita tahu apa, udah tahu jenisnya, bagus kita bisa minimal kerusakan juga. Terus kadang juga kan perkotaan gini kan kadang ada juga yang kerusakan dari bawah, mulai dari bawah ke tengah kan kadang di siang bisa layak, buah yang juga nggak layak, jadi harus pintar milih juga. Ini kalau terlanjur rusak kayak gini ini nanti diapain Pak? Ya Dibuang? kadang ada untuk pakan ternak, pakan kambing, pakan sapi. Kalau barang itu pakan sapi, Jadi untuk pakan ternak. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak, untuk daya simpan dari buahnya ini berapa lama ya Pak? Yang jambu sama pepaya itu? kalau jambu sekitar 1 mingguan, kalau pepaya ada juga seminggu lebih. Oh, seminggu. Tergantung makan makanan buahnya. Itu kan agak lama. Ya mungkin itu aja Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih sudah mau meluangkan